Rio itu bukan peristiwanya Maria, tetapi bersama dengan Maria merefleksikan peristiwanya Yesus. Kita mulai dari situ dulu. Contohnya nih, hari Minggu adalah peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama Katolik yang ada di atas, yaitu Maria punya atau Yesus punya? Yesus. Yesus. Sebutkan peristiwa mulia pertama. Yesus bangkit dari antara orang mati. Beri bersama Maria merenungkan peristiwa kebangkitannya siapa? Yesus. Kedua, Yesus naik ke Yesus surga. naik ke surga. ketiga, Roh Kudus Roh turun Kudus atas para turun rasul. atas para Keempat, rasul. Maria diangkat ke Maria surga. diangkat ke surga. kelima, Maria dimahkotai di surga. di surga. semua ada dalam kitab suci. Kita mau lihat Maria dimahkotai. Perempuan di dalam Wahyu 12 ayat 1 punya apa di dia punya kepala? Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Diangkat ke surga ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tempat yang tidak ada lagi ular, artinya tidak ada setan. Tempat yang tidak ada lagi ular. Ular itu siapa? Ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Artinya tempat yang tidak ada lagi iblis. Beri hanya satu yang tempat yang tidak ada iblis lagi. Di mana? Di surga. Selesai. Tempat yang dibawa ke tempat yang mana? Ayat ke-6. Tempat yang disiapkan siapa untuk perempuan ini? Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, sebab ia dipelihara di situ 1000. Tidak ada kata sebab itu. Supaya. Baca kembali. Engkau bilang sebab. Gimana tidak ada kata dalam sebab? Kau taruh sebab lagi di situ. Baca kembali. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tuhan yang menyiapkan tempat bagi perempuan itu, saudaraku. Free. Dan dipelihara 1000 tahun selanjutnya. Artinya di dalam numerologi Wahyu, tak berhingga, selama-lamanya, infinitif. Sekarang pertanyaanmu. Sekarang kau bilang bingung Rosario. Peristiwa sedih. Pertama. Romo. Ya, kau bilang Rosario, saya jelaskan semua Rosario dulu. Yang di Wahyu Peristiwa itu sedih. Objeknya Maria. Ada 2 penafsiran. Yang pertama Maria, yang kedua gereja. Oh. Perempuan, kenapa itu Maria? Karena ayat 5-nya. Perempuan ini melahirkan berapa anak? Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Pertanyaan saya, siapakah yang melahirkan seorang raja di situ? Belum ada nama. Perempuan, belum ada nama di situ. Namanya perempuan. Sekarang kita Indri, engkau tahan di situ, itu penting, pertanyaan penting sekali. Oke, Robert, engkau ke Lukas, Robert, engkau ke Lukas 1 ayat 32. Kita kembali yang tadi. Bri, perempuan itu melahirkan berapa anak? 1. Dan anak itu
Mengembalakan semua bangsa dengan gada Bangsa. besi, artinya dia seorang Seorang raja. raja. Mau tahu lagi penekanan di ayat itu? Dia dibawa ke taktanya. Dan Ya. kita harus tahu bahwa perempuan itu melahirkan seorang raja. Kalau begitu, di dalam pernyataan malaikat Gabriel, perempuan yang melahirkan seorang raja itu siapa? Oke, Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Engkau akan melahirkan seorang raja. Tetapi engkau ini siapa? Ayat 26. Nama perawan itu siapa? Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Siapa yang melahirkan seorang raja di Wahyu? Kalau begitu, beri. Maria. Oke. Sekarang bagaimana pernyataan dalam konteks kedua adalah gereja, oke? Oke, ini penting sekali. Lihat penting sekali di situ. Karena apa? Karena ayat 17-nya, Indri. Anggota gereja. 17. Maka masih Wahyu 12 kan, Pater? Ya, saya bilang engkau dari Wahyu 12, engkau lari kemana? Engkau tahan di Maka situ. Saya bilang. maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itulah anggota gereja. Saya lebih memilih kepada Maria karena ayat 1, ayat 5 melahirkan, ayat 17 dia dibenci oleh setan, iblis, supaya memenuhi nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Melakukan permusuhanmu dan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Beri yang kau bisa mengerti. Karena itu semua yang membenci gereja adalah iblis. Karena itu yang omong buruk tentang Bunda Maria adalah iblis. Yang menjelekkan Bunda Maria adalah iblis. Karena engkau tanya tentang Rosario, saya tidak akan fokus di Mariologi. Oke, yang peristiwa sedih. Pertama, brother. Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Indri, engkau hanya baca. Yang kedua, brother. Yesus didera. Ketiga. Yesus dimahkotai duri. Keempat. Yesus memanggul salibnya ke Kalvari. Kelima. Yesus wafat di salib. Misteri tentang Yesus. Peristiwa gembira. Pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Lukas 1:26. Kedua. Maria mengunjungi Elizabeth. Lukas 1:39. Ketiga. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Lukas 2. Markus, Yohanes tidak. Oke, yang ketiga, yang keempat. Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Lukas 2:3. Kelima. Yesus ditemukan dalam bait Allah. Lukas 2:38 selanjutnya. Beri. Iya, Romo. Tapi kan itu tidak ada di Bible, Romo. Siapa yang bilang tidak? Mana yang tidak ada di Babel? Doa salam Maria tidak ada di Babel. Engkau jangan keliru. Pertama, pembuktian Bible. Doa salam Maria. Luther, pernyataan pertama saya tunjukkan di mana kitab suci. Indri, engkau siap-siap. Lukas 1:28. Luther, salah doa salam Maria. Frase pertama, kalimat pertama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Tahan.
Indri, Lukas 1:28. Kalau engkau bilang tidak di dalam kitab suci. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Beri, tidakkah dalam kitab suci? Yang kedua, Luther. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. 41, Indri. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Tahan di situ. Luther, bagian ketiga. Salam Maria penuh rahmat. Santa Maria. Santa tidak ada Maria. Maaf. Sudah. Santa Maria Bunda Allah, Tahan dulu. doakanlah. Doakan jangan dulu. Santa Maria. Bunda Allah. Indri, lanjut ayatnya. "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Santa Maria Bunda Allah, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Beri, ada kitab suci, kau jangan bilang tidak ada. Oke, sekarang Luther lanjut. Doakanlah kami, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang Cukup, tahan dulu, yang ini. berdosa jangan dulu. Doakanlah kami, tugas orang kudus. Engkau tahan di Lukas. Robert, Wahyu 5 ayat 8. Semua orang kudus tugasnya untuk apa? Doakan kita atau tidak? Bawa doa-doa kita ke hadapan Allah atau tidak? Oke. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. 8 ayat 3. Kenapa orang kudus mendoakan kita? Karena Wahyu tugas 8 membawakan doa kita ke hadapan Allah. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. 4. 4. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lanjut, Mo. Cukup selesai. Lalu, oke. 4-nya sudah selesai belum? Selesai. Sudah. Beri, doakanlah kami. Karena tugas orang kudus membawakan doa-doa kita ke hadapan Allah. Yang berdosa ini penting sekali. IDC ayat ke-47. "Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Garis bawahi menurut Efrasoru, karena kalau Maria mengatakan Allah juru selamatku, berarti dia berdosa. Beri, Yesus ada di mana ketika Maria melantungkan doa pujian Maria? Jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yesus ada di mana? Ada di surga, Romo. Aduh, Tuhan dan Allah kue. Lukas 1 ayat ke-47. Maria pergi kunjung Elisabet. Ketika setelah selesai Maria menerima kabar dari siapa? Beri, ada di surga bagaimana? Pada saat Maria bilang begitu, Yesus ada di mana? Masih belum Dalam kandungan.
Dalam kandungannya Maria. Iya, belum maksudnya belum hadir, belum ada di. Belum ada, tapi hadir. Ada di mana waktu itu? Di bumi. Jadi saya terus jauh. Nanti orang untuk tukang gosip itu. Maria baru selesai menerima kabar malaikat. Bantu dulu Lukas 1 ayat 35 dulu. Oh, di. Jawab Lukas 1 ayat malaikat. 35 dulu. Jawab Ayat malaikat. 34 supaya mengerti. Ayat 34 nanti Maria mengandung tidak nanti ayat 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Apa kata malaikat? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Yang kudus anak Allah Yesus ini ada di mana pada saat itu? Oke, sudah ada di rahimnya Maria. Ada di rahimnya Maria. Ada di rahimnya Maria. Oke. Doakanlah kami yang berdosa ini. Bantu dulu di ayat 42. Terpujilah engkau di mana? Lalu berseru dengan suara Tahan dulu. nyaring. Robert, engkau bantu di Matius 7 ayat 20. Oke, sekarang bantu dulu. Lalu berseru. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Berkat yang kedua. Salam yang kedua. Terpujilah buah. Buah rahim Siapa yang ada di rahimnya Maria? Yesus. Di situ dikatakan buah rahim. Dikatakan buah rahim. Ya, Oke. Siapakah buah rahim yang ada di rahimnya Maria? Ayat 35. Yang kudus, anak Allah. Artinya buah rahimnya Maria itu kudus atau tidak? Yesus tuh. kudus. Indri, Jami, saya tidak terus suka ini. Biar saya dengan dia. Kamu tahu diam sih. Ini Kudus. kudus. Buah itu kudus tidak yang ada di rahimnya Maria? Iya, Kudus. Berarti Yesus kudus. iya betul, Oke. betul. Buah itu dihasilkan oleh apa? Pohon atau tidak? Melalui Buah dihasilkan oleh pohon atau tidak? Nyatanya lihat di luar tuh kah? bukan dari pohon, tapi melainkan dari firman, dari. Tuhan Allah. Engkau lihat mangga itu, mangga yang baik itu tak ada di mana? Buah, ya dihasilkan dari pohon, betul. Sekarang baca 7 ayat 20, Robert. Matius 7 ayat 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Nah, kalau itu 19. dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lanjut sekarang 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke, tahan dulu. Beri, kalau Elizabeth bilang, terpujilah buah kandunganmu. Iya. Dan buah kandungan yang ada di Maria adalah Yesus yang kudus dari Allah. Maka dari buahnya kamu mengenal dari pohonnya. Artinya, Yesus kudus sebagai buah rahimnya Maria, maka pohon yang menghasilkan buah itu juga harus Oke, harus kudus. kudus. Karena itu dalam doa Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa. Karena Maria tidak berdosa karena Yesus yang kudus. Karena buah dilihat dari pohon. Oke. Tapi
untuk silsilahnya Maria ada Romo di Ada silsilahnya Maria di Bible. dalam Lukas 3 ayat 23 selanjutnya kita akan menemukan silsilah Maria sampai kepada Adam. Karena itu dikatakan, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang saya mau melihat kenapa Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Allah dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Saudaraku, analogi seperti ini. Kalau engkau menemukan istrimu jatuh di hutan, di lubang besar, dan kau angkat dia dari lubang itu, engkau selamatkan dia? Iya, selamatkan Romo. Kalau engkau tahu bahwa ada lubang di situ, dan sebelum istrimu jatuh dan kau cegah dia supaya jangan jatuh, kau menyelamatkan dia? Betul, menyelamatkan. Artinya di situ ada penyelamatan kuratif dan penyelamatan antisipatif. Kau mencegah dia supaya jangan jatuh, kau menyelamatkan dia. Kalau dia sudah jatuh dan kau angkat dari sana, engkau juga menyelamatkan dia. Inilah situasi dengan Maria. Tapi mohon maaf Romo, yang Sekarang Maria, saya selesaikan pertanyaanmu. Engkau bilang Rosario doa salam Maria tidak ada di dalam kitab suci, itu tukang tipu. Yang kita bahas semua bagian dari doa salam Maria ada di kitab suci atau tidak? Sebentar berkau protes, silakan. iya Lalu ada. kenapa engkau bilang Rosario tidak ada dalam kitab suci? Maksud saya doa novena ya, doa Oh, novena. sekarang novena lagi, yang ke Rosario lari ke novena, engkau lari bagaimana lagi? Oke, maksud saya gini Romo. Saya itu selesaikan satu hal setelah itu. Iya, Baru kau buat. Iya, untuk Rosario. Devosional novena tidak bagian dari penyembahan. Itu namanya kehidupan devosi. Karena itu kau pergi misa, tidak ada yang doa salam Maria di dalam misa. Di mana di misa bilang Maria? Tidak ada. Dalam nama Bapa sampai dengan berkat penutup, pergilah kalian diutus. Tidak ada di situ Maria. Karena kehidupan devosional itu bukan penyembahan. Penyembahan satu-satunya yang benar dan utuh hanya ada dalam Ekaristi. Dan itu tidak ada orang kudus. Kehidupan devosional sangat berbeda. Artinya Jadi kau jangan samakan dengan yang Protestan. Artinya gini ya Romo ya, mohon maaf. Artinya kan Maria itu kan perawan suci ya Romo ya. Pada saat Yesus lahir pun artinya Maria tidak berhubungan suami istri dengan Yusuf sama sekali ya. Karena dia tabut perjanjian. Barang siapa yang menyentuh tabut akan mati. Engkau lihat pengalaman Usa yang menyentuh tabut? Apa yang terjadi dengan Usa ketika dia menyentuh tabut? Apa itu tabut perjanjian? Ada apa di dalam tabut perjanjian? Konsekuensi dari tabut adalah tidak boleh sentuh. Kalau sentuh kau mati. Oke. Engkau mengerti tabut tidak boleh disentuh? Betul. Iya. Kalau dia sentuh bagaimana hasilnya? Iya. Apa yang terjadi ketika seseorang menyentuh tabut? Kena marah bahaya mungkin Oke. ini. Sekarang apa yang ada di tabut? Ya ini pertanyaan sudah beda. Makanya pertanyaan saya selesaikan doa Rosario, novena dan semua yang kau mau tadi. Tadi yang kau datang bahwa Rosario tidak ada dalam kitab suci. Ternyata ada dalam kitab suci, hanya engkau dibohongi. Bukan dibohongi. Maksudnya saya yang belum membaca itu. Ya, karena pendetamu tidak akan menjelaskan. Artinya mereka juga bohong. Tidak menjelaskan sejujurnya ada dalam kitab suci. Karena saya belum bertanya. Saya belum bertanya, Romo. Dan pendetamu tidak akan menjelaskan itu. Karena menjelaskan itu kalian akan menjadi Katolik semua. Lutheran. Mungkin minggu depan saya akan bertanya ya. Minggu depan saya akan bertanya. Beri, tanya aja. Karena Lutheran gelombang pertama, Luther,
itu doa rosario, tidak ada masalah. Iya. Maria Immaculata. Lalu kenapa Protestantisme sekarang anti dengan Maria? Oke, Yang pertama, oke, karena itu engkau lihat di Epifani, saya punya di YouTube Epifani, ada pembahasan khusus tentang Maria Immaculata. Sebelum partus, partus dan post partus. Dengan data biblis. Oke. Konsekuensi nyata bahwa kalau itu tabut perjanjian, dia tidak bisa disentuh. Ini teman-teman yang butuh file ya, ada satu file bagus sekali di sini. Maria tabut perjanjian ya sebentar. Maria landasan Alkitabiah. Oke. Saya tidak bisa kasih bahan ini karena ini bahan sangat pribadi dan masih dielaborasi jadi buku, jadi tidak bisa. Ini Alkitab mengajarkan bahwa Maria tabut perjanjian. Alkitab mengatakan bahwa Maria penuh kasih karunia, tidak berdosa. Maria selalu perawan. Apa yang harus dikatakan tentang saudara-saudari Yesus dalam Alkitab? Apakah salah Maria dan Rosario pengulangan yang dikutuk oleh Yesus? Maria adalah Bunda Allah. Ini hanya topik dari ini sekitar berapa halaman? 55 halaman Mariologi di sini. Jadi saya tidak bisa bagi kepada siapapun. Oke. Oke, Romo. Yo. Oke, jadi begitu ya saudaraku. Santai saya. Kalau suara saya naik itu bukan berarti marah ya. Hanya memberikan Enggak. Aman, Romo, aman. Saya jadi justru malah dapat sekarang konsekuensi. pencerahan. Tabut perjanjian. Pencerahan, iya. Ini tabut perjanjian yang saya akan jelaskan engkau secara singkat sebelum saya makan siang. Tidak apa saya korbankan waktu walaupun orang sudah tunggu di bawah. Kita lihat dulu apa yang ada di dalam tabut perjanjian. Ini poin penting pertama yang harus kita pahami. Apa yang terjadi, yang ada dalam tabut. Bantu dulu kalau tidak salah Ibrani mulai 9 ayat 1. Kita lihat di situ apa yang ada di dalam tabut. Memang Ya, perjanjian Kenapa lagi kalian ini? Halo? ya Pak Ibrani Ted, 91 ayat 1. memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk Lanjut. tempat kudus buatan tangan manusia. Lanjut. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Oke, sekarang apa yang ada dalam tabut? Beri. Yang tadi. Loh batu, kemudian ada tongkat Harun, apa lagi ya tadi saya mana roti mana. Sekarang apa yang ada di dalam rahimnya Bunda Maria? Roti yang turun dari surga. Robert, Yohanes 6 ayat 49. Bentar, mau ngelik mau. Yang lain bantu dulu. Yohanes 6 49.
Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Siapakah yang ada di dalam rahimnya Bunda Maria? Mana atau tidak? Roti hidup atau tidak? Roti hidup? Oke. Roti hidup itu. Siapakah Imam Agung dalam Perjanjian Baru? Melkisedek. Perjanjian Baru. Siapakah Imam Besar dalam Perjanjian Baru? Oh, Yesus. Maaf. Makanya tongkat Harun, lambang Imam Agung, Imam Besar. Siapakah Imam Agung kita dalam Perjanjian Baru? Yesus. Ada di dalam rahimnya Maria? Iya. Dua loh batu, perjanjian, firman, menjadi manusia. Ada di rahimnya Maria, sabda menjadi manusia. Betul. Hukum, perjanjian, dua loh batu, hukum yang diberikan. Aku memberikan hukum baru. Aku. Yesus adalah hukum baru itu sendiri. Iya, betul Romo. Ada di dalam rahimnya Maria. Iya, ada. Ada. Kalau itu bagaimana kita mengkomparasikan antara tabut perjanjian lama dan tabut perjanjian baru? Kembali ke 2 Samuel 6. Wow. Oleh 6, Ayat ke 1. Daud mengumpulkan pula Ini saya engkau sambil kalau Robert sudah duluan Robert. Engkau siap di Lukas 1. Daud mengumpulkan Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Lanjut. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baali Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Tahan dulu. Daud pergi ke pegunungan Yehuda. Robert, ke pegunungan Ke pegunungan Yehuda. Yehuda. Indri, Lukas 1:39, Maria pergi kemana? Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Tahan dulu, pelan-pelan toh. Di pegunungan apa? Yehuda. Ada 2 Yehuda di situ. Robert, ketika Maria sampai ayat 9-nya. Ketika Daud mengatakan sesuatu ayat 9. Ayat 9. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Bagaimana tabut Tuhan itu datang kepadaku? Lukas 1:43, apa kata Elizabeth? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Robert ayat 16. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Sangul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Raja Daud melompat dan menari di hadapan Tuhan. Ketika di depannya ada tabut. Siapakah aku ini sampai tabut Tuhan datang kepadaku? Kata Elizabeth, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan sekarang kita buktikan, Daud melompat-lompat kegirangan di hadapan tabut. Lukas 41. Siapa yang melompat kegirangan? Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, meloncaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Sampai 44. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ayat 11. Robert, berapa bulan tabut berada di pegunungan Yehuda? Oke, Romo, ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Berapa bulan Maria berada di pegunungan Yehuda? 56-57. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Beri, engkau mau percaya? Urusan engkau. Siapa yang menyentuh tabut akan mati. Ayat 5. Robert. Oke, Romo, ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Lanjut. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Beri, Santo Yosef tahu, kalau dia sentuh Maria sebagai tabut perjanjian, Kalau iya. Artinya yang tidak tabut ada. perjanjian, komparasi antara perjanjian lama perjanjian baru, kau mengerti dulu atau tidak? Ya, paham Romo. Konsekuensinya menyentuh tabut Mati. Yosef pikir panjang Bisa mengerti. Coba ayat 16-nya Robert. Kalau tidak salah ya. Minta maaf saya. Ayat 16. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Sangul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Sekarang kalau kita baca lanjut ke 20 berapa yang turun ke bawah, yang Mika tidak mendapat anak, bantu dulu. Sampai
Ayat berapa itu di bab itu, tapi terus ke bawah 26 atau berapa ya? Tolong bantu dulu Robert, ke bawah terus. Bentar ya. Yang Mikal ya. Ya Mika tadi, anak Daud itu. Tidak mendapat anak sampai. Aduh, saya tua ini kah. Jadi di ayat itu, di bab itu terus ke bawah. 20 berapa? Ayat berapa tuh? Tidak. 23-nya. Engkau susu cari kau tidak tahu. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Protestan menggunakan Matius 1 ayat 25 untuk memframing Maria dan Yosef. Ide saya, engkau tahan di situ Robert, yang ayat 23. Saya butuh ide saya di Matius 1:25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Beri, kalau engkau baca dengan pikiran manusia, artinya kata sampai itu, artinya setelah Yesus lahir mereka bersetubuh kan? Iya, itu saya belum Ya, kau dengar ini yang digunakan oleh Protestantisme, Efrasoru dan kawan-kawan, pendeta dan kawan-kawan mengatakan bahwa Maria punya anak yang lain. Dengan membaca ayat ini, sekarang kita uji secara biblis kata heos atau kata sampai itu. Bantu dulu. Siapa yang tadi Matius 1:23-25 itu kok? Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kekurangan pengetahuan di dalam eksegesis, eksegesis ayat ini akan membawamu kepada ekstrim penafsiran bahwa setelah Yesus lahir, Maria dan Yosef bersatu. Iya. Bersatu. Itu yang digunakan oleh banyak pendeta Protestan. Menggunakan ayat itu untuk memframing Maria dan Yosef, Maria punya anak yang lain. Tetapi kata heos, sampai, itu menjelaskan, bukan menjelaskan konsekuensi sesudah itu, melainkan sebelumnya. Ambil contoh, pembuktian. Robert, baca ayat 23-nya. Yang tadi. Ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Artinya, kalau pemikiran bahwa menggunakan terminologi eksegesis tentang Maria di ayat di Matius 1:25 mengatakan sampai dengan, artinya setelah Yesus lahir, Maria dan Yosef punya relasi hubungan suami istri normal sebagai laki-laki dan perempuan. Maka bagaimana aplikasi di sini? Sampai tidak mempunyai anak sampai dengan kematiannya. Artinya dikubur Mika ini melahirkan anak, bre? Oh, analoginya ya, bukan analogi ya, tapi iya. Tafsirannya dari Mika sampai dengan kematiannya. Artinya setelah dia mati dia dapat anak dari kubur situ kalau itu. Iya, tidak. Tidak, karena itu heos sampai menjelaskan konsekuensi sebelum, bukan sesudah. Bukan Tetapi sesudah, di betul. dalam penafsiran Protestantisme kebanyakan mengatakan bahwa itu setelah. Jadi kesian kan? Iya. Oke, semoga sebelum engkau dengar penjelasan mereka, engkau sudah dengar penjelasan ini. Karena itu harus dilihat dalam akar kata heosnya di situ sampai. Artinya konsekuensi sebelum, bukan sesudah. Oke, saya harus makan siang, Miguel, jangan marah ya. Aduh, love di sini nih. Ya Romo. Ya Romo, saya nunggu sejam Romo. Mohon maaf, Romo. Miguel, Bri, jangan marah ya, jangan Bri. Kamu besok saya naik, kamu catat semua. Sekarang, Miguel kasih love dulu ya kita. Kalau di Kolombia kami selalu mengalah dengan perempuan. Ya Romo, tidak apa-apa. Oke, Miguel, love tidak pernah naik nih, pertama kali naik. Oke, Bri, simpan semua perkara yang menggeliat di hati dan pikiranmu. Kau simpan, kau catat, belum mengerti ini. Tetapi hanya melihat faktor kecil yang kau harus lihat di sini. Oh, ternyata sangat
sangat berarti ya, walaupun kita tidak berpikir bahwa kata kecil saja sangat berarti dalam hermeneutik, oke? Oh, oke. Dalam eksegesis satu kata kecil saja mengubah teologi. Iya, iya, iya. Makanya ya, pendeta tidak memperhatikan itu. Oh, ternyata kaitannya lari kemana? Kalau saya omong tentang tabut, saya harus lari ke sini, ke sini, ke sini buat pembanding, uji pembanding, teliti ayat kitab suci supaya tahu mana yang benar. Bukan comot-copot yang saya selalu di framing seperti itu. Buat apa saya Iya. comot-copot? Gampang saya manipulasi ayat kitab suci yang ada di kepala, enggak bisa mengerti. Tapi apa faedah bagi saya untuk memanipulasi untuk keuntungan pribadi saya? Apa gunanya saya untuk menjual ayat kitab suci? Tidak ada guna bagi saya. Saya dengan senang hati berbagi supaya oke, yang saya punya, yang saya dapat, yang saya studi apa dari SVD kongregasi sedikit ibu yang melahirkan pengetahuan dalam pengertian sang sabda yang besar ini. Berutang budi, itu saya tidak pernah akan mengatakan SVD membentuk saya dari rahim ibu saya karena saya lahir di Proki SVD. Artinya Maria tidak punya anak lagi, Romo ya, setelah itu ya. Jadi memang Tidak punya anak lagi karena anak tunggal. Ini penting tunggal. sekali. Anak tunggal Allah. Iya. Yang kedua, dalam tradisi Yahudi, suami dari perempuan itu adalah mama dari anak-anaknya. Kalau dari segi ini, Yusuf hanya bapak angkat, bukan suami Maria. Oke. Karena itu, kalau sana Yusuf menghampiri Maria, dia melakukan pelanggaran. Karena secara biblis, sangat jelas bahwa anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Matius 1:23 bantu dulu. Coba kita langsung clear di situ ya. Tolong bantu. Matius 1 Indri. ayat 20. Oh, 23, oke. Ada. Oh ya, Robert, atau tergantung. Robert, silakan Robert. Oke, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia Allah yang dilahirkan anak darah, anak perawan. Di mana? Di mana di kasus di dunia ini seorang anak dilahir dari seorang perawan? Adakah kasus di dunia ini seorang perawan mengandung dan melahirkan? Tidak ada Romo. Karena itu konsekuensi nyata dari Mesias, konsekuensi dari keperawanan Maria adalah bukti Yesus adalah Mesias. Iya. Karena di dalam Yesaya 7 sekarang ide saya bantu sedikit, saya akan bantu sedikit sini biar saya tahan lapar tidak apa. Pater Pierre ke kuliah, kayaknya Romo Dines ke festival buku ya hari terakhir. Kalau tidak kelonceng berarti mereka tidak ada. Oke, saya tahan sedikit. Tapi saya harus turun makan juga, kesian saya juga kok. Oke, Lapar, sekarang Makan dulu aja. konsekuensi di sini. Engkau akan lihat di sini, Bre, bagaimana ini sebuah tanda. Bantu dulu, tandanya apa? Saya 7:14. Love setelah itu engkau minta maaf. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan sendiri akan memberi sebuah tanda. Tandanya apa, Bri? Kalau memang dia itu tidak perawan dan mengandung dan melahirkan, itu sangat natural. Iya, betul. Sangat natural. Bahwa perempuan kehilangan keperawanannya ketika dia hamil. Secara natural. Harus ada hubungan laki-laki dan perempuan. Itu bukan mujizat. Itu bukan tanda. Mujizat inkarnasi ada di sini. Tuhan yang memberi tanda. Mujizat itu. Seorang perawan. Yang pertama.
mengandung, perawan yang sama melahirkan. Itu artinya tanda. Artinya, keperawanan Maria adalah tanda kelahiran Yesus sebagai Mesias. Mesias, anak Allah. Emmanuel tidak lahir dari orang yang bukan perawan. Betul. Romo terjeda, Romo. Ternyata Iya, Pater Romo. Pierre di bawah. Pater Pierre tunggu makan. Oke, Bri, karena ini bulan Maria, makan spesial bulan Maria. Tapi Love, aduh, Love sekarang kau sudah, Love saya kesianan kau nih. Miguel, engkau tahan, kau besok, kau Miguel, tidak sorry malam. ya, aku nggak lama kok Miguel. Mungkin ada dua Tidak apa-apa, pertanyaan tidak aja Oke, dari Romo. Romo, terima kasih banget. Ini pencerahan buat saya. Saya juga malam ini jadi diberkati buat ini apa pertanyaannya saya dijawab secara alkitabiah dan ya saya bersyukur buat malam ini. Bri, Akhirnya tuangkan semua air yang di dalam kepalamu supaya engkau isi baru. Kalau engkau masih punya banyak hal, airnya akan tumpah semua. Oke? iya. Oke, silakan Love.